wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu konsep metode hukuman. Yang pertama yaitu pengertian metode hukuman. Hukuman berasal dari kata hukum yang berarti peraturan, undang-undang, patokan atas suatu peristiwa. Hukuman adalah siksaan yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan atau undang-undang. Hukuman merupakan salah satu alat pendidikan yang sangat konkret di sini, yang sifatnya sangat populer di kalangan masyarakat. Namun dalam hal ini kita perlu membatasi definisi daripada hukuman tersebut. Menurut Ali Sub, bahwasanya hukuman adalah tindakan pendidikan yang sengaja dan sadar diberikan kepada peserta didik yang melakukan kesalahan, guna agar anak didik tersebut menyadari kesalahannya dan meminjam daripada kesalahan tersebut agar tidak mengulanginya lagi. Nah, pemberian hukuman sendiri adalah merupakan jalan alternatif terakhir setelah melalui tahap-tahap. Adapun tahap-tahap yang dimaksud yaitu dengan cara pertama pemberian nasihat, kedua bimbingan, ketiga teguran, keempat peringatan. Nah, setelah hal-hal tersebut dijalankan, maka yang terakhir adalah ancaman, dan yang paling akhir adalah melalui metode hukuman. Nah, yang kedua di sini adalah dasar daripada metode hukuman di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 39. Di sini yang artinya, jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang sangat pedih dan menggantikan kamu dengan yang lain, dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dalam Al-Qur'an, dalam ayat lain di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara terperinci jenis hukuman yang dilanggar oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'um bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan mereka yang mereka lakukan, dan sebagai siksaan Allah. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran surah Al-Maidah ayat 38. Yang ketiga yaitu bagaimana penerapan metode hukuman dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Metode hukuman dalam proses pendidikan dan pembelajaran pada setiap jenjang memiliki spesifikasi penerapan hukuman yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu pada jenjang hukuman pada jenjang SD, MI atau sederajat, di mana hukumannya lebih ringan karena anak-anak pada masa ini dalam masa penataan, sehingga harus lebih banyak diberikan keceriaan dibandingkan dengan kesedihan. Contoh, misalkan ada seorang anak yang telat masuk sekolah berturut-turut selama 3 hari, guru memberikan hukuman yaitu wajib menghafal ayat-ayat pendek. Kemudian pada tingkatan yang kedua yaitu hukuman pada siswa SMP atau MTS dan sederajat. Nah, di mana hukumannya ini lebih berat tergantung daripada pelanggaran yang dilakukan. Contohnya, misalkan ada siswa yang mencuri motor temannya. Nah, guru BP itu wajib memanggil orang tua wali untuk diberi kesadaran serta siswanya agar sadar bahwa perbuatan itu tidak baik. Kemudian wajib diberi hukuman skorsing, misalkan 1 bulan, dan diberi tugas di mana tugasnya ini guna menyadarkan siswa beserta orang tua agar kejadian itu tidak diulangi lagi. Misalkan wajib menghafal ayat-ayat Al-Quran mengenai mencuri dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik.
Adapun yang ketiga yaitu hukuman pada siswa SMA atau MTS, di mana hukuman pada jenjang ini salah satunya diberi hukuman berat, terutama pada tindakan kriminal, yaitu misalkan pembunuhan berencana dan lainnya, maka wajib berurusan dengan polisi. Atau siswa melakukan pelanggaran dengan masih pada tahap kenakalan dalam sekolah, yaitu misalkan memukul temannya dengan senjata tajam, maka hukumannya bisa diskorsing selama 2 bulan dan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai efek jera. Nah, yang kemudian yang keempat yaitu tahapan hukuman pada siswa perguruan tinggi atau mahasiswa, di mana hukuman pada jenjang ini tetap pada koridor pendidikan kecuali pada kasus kriminal. Nah, pada kasus kriminal misalkan menghilangkan nyawa, maka wajib diberi hukuman yaitu dipenjara atau hukuman mati sesuai dengan tingkatan pidana yang dilakukan. Akan tetapi apabila pelanggaran yang dilakukan masih seputaran kampus seperti tidak mengerjakan tugas dan taat aturan dosen, maka hukumannya adalah misalnya diberi tugas tambahan, nilai tidak keluar dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan metode hukuman, di mana yang pertama kelebihannya adalah menyadarkan peserta didik secara dini bahwa orang yang bersalah pasti mendapat hukuman. Kemudian yang kedua yaitu memberikan efek jera kepada peserta didik agar tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran berikutnya. Yang ketiga yaitu memberikan kenyamanan secara umum kepada peserta didik untuk taat aturan dan hukum dalam kehidupan yang baik menurut agama dan negara. Ya, kemudian selanjutnya yaitu kekurangannya. Yang pertama, kekurangan daripada metode hukuman adalah memberikan rasa takut sehingga peserta didik merasa dihantui untuk melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu segala sesuatu dinilai dengan hukuman sehingga dapat mempengaruhi psikologi peserta didik. Yang ketiga yaitu banyak memberi hukuman dapat memberi efek atau mempengaruhi belajar siswa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairani, NIM 190101133. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan metode janji dan ancaman. Pertama, pengertian metode janji dan ancaman atau targhib dan tarhib. Menurut Ahmad Tafsir, bahwa istilah targhib agar manusia senantiasa melakukan kebijakan. Sebaliknya, istilah tarhib agar manusia senantiasa menjauhi segala macam kejahatan. Dengan demikian, secara peristilahan, tarhib ialah suatu janji memberikan kesenangan dan kenikmatan sebagai balasan perbuatan baik seseorang. Adapun tarhib ialah ancaman karena dosa atau kesalahan yang dilakukan seseorang. Untuk itu, metode janji dan ancaman merupakan metode yang didasarkan atas fitrah atau sifat kejiwaan manusia, yaitu sifat keinginan kepada kesenangan, keselamatan, dan tidak menginginkan kepedihan dan kesengsaraan. Yang kedua, dasar metode tarhib dan tarhib dalam Al-Quran. Dalam metode tarhib, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Qamar ayat 34, yang artinya, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Dan tarhib atau ancaman dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 18, yang artinya, bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, disediakan pembalasan yang baik, dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi dan ditambah sebanyak isi bumi itu.
niscaya mereka akan menembus dirinya dengan kekayaan itu. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk dan tempat kediaman mereka ialah Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kediaman. Yang ketiga, metode janji dan ancaman dalam proses pendidikan. Janji ketika guru agama Islam menjelaskan materi akhlak terpuji, dapat memberikan janji berupa pujian dan sanjungan kepada murid yang berhasil membantu temannya yang mengalami kesulitan belajar. Adanya pemberian ancaman peserta didik dikarenakan guru agama Islam sudah kehilangan cara dan pendekatan yang sudah berulang kali diberikan kepada anak didik yang memiliki kemaslahatan akut dan kompleks. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan metode targhib dan tarhib, yaitu kelebihan metode janji dan ancaman. Pertama, janji dan ancaman lebih teguh karena akarnya berada di langit yang senantiasa berorientasi pada ukhrawi. Yang kedua, janji dan ancaman mengandung aspek iman dan nilai-nilai akidah. Yang ketiga, janji dan ancaman lebih kuat pengaruhnya dalam diri manusia beriman. Secara operasional, janji dan ancaman lebih mudah dilaksanakan daripada metode hukuman dan ganjaran yang dibuat oleh manusia. Yang kelima, janji dan ancaman lebih universal sehingga lebih mudah digunakan kepada siapa saja dan di mana saja. Kelemahan metode janji dan ancaman antara lain yaitu janji dan ancaman kurang dapat dilihat secara langsung akibatnya, dan janji atau ancaman kebanyakan bersifat gaib dan banyak dirasakan akibatnya setelah mati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي يا نبي نديك جود علي يا قلبي ناديك